Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran atletik. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran atletik jalan cepat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran lari cepat atau biasa juga disebut dengan lari jarak pendek. Bahkan ada orang juga yang menyebutnya dengan lari sprint. Nah, pelarinya disebut sprinter. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa dulu. Ya, kita doa sama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Alhamdulillah, anak-anak, kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi atletik lari jarak pendek, kalian harus mengetahui KD dalam pembelajaran atletik lari jarak pendek, yaitu adalah KD 3.2, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. D4.2 yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lempar, dan lompat dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Tujuan pembelajaran kita pada lari jarak pendek adalah 1. Siswa dapat menyimpulkan sejarah, pengertian, dan lapangan atletik lari jarak pendek. Yang kedua, yaitu siswa dapat mempraktekkan gerakan lari jarak pendek mulai dari start jongkok, berlari, dan kemudian memasuki garis finish. Yang pertama, sejarah lari jarak pendek. Lari jarak pendek sudah ada pada zaman dahulu dan menjadi olahraga satu-satunya yang dilakukan pertama kali pada Olimpiade di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Pada waktu itu prajurit tersebut berlari menyampaikan pesan hasil perang antara Yunani melawan Persia. Nah, setelah berlari dan menyampai di Yunani, prajurit tersebut menyampaikan berita kemenangan bahwa Yunani adalah sebagai pemenang perang. Nah, setelah itu prajurit tersebut setelah menyampaikan pesan langsung meninggal. Dari kegigihan prajurit itulah makanya lari jarak pendek atau cabang olahraga lari menjadi satu-satunya cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade pertama di Yunani. Lari jarak pendek disebut karena lari tersebut memiliki jarak tempuh yang pendek, ya. Nomor cabang yang dipertandingkan dalam lari jarak pendek yaitu yang pertama, nomor lari 100 meter. Kemudian yang kedua yaitu lari dengan jarak 200 meter dan yang ketiga yaitu berlari dengan jarak 400 meter. Perhatikan anak-anak, yang nampak pada gambar adalah lapangan atletik. Lintasan atau lapangan atletik berjarak 400 meter. Nah, untuk lari jarak pendek 100 meter, lintasan atau trek berbentuk lurus. Dan untuk lari 200 meter, yaitu pada tikungan dan kemudian trek lurus. Yang terakhir yaitu lari jarak 400 meter, yaitu satu putaran penuh. Lari jarak pendek terdapat 3 teknik dasar yang perlu kalian lakukan. Yang pertama yaitu adalah start. Start yang dilakukan dalam lari jarak pendek, kalian bisa perhatikan gambar di samping. Ya. Start yang dilakukan adalah start jongkok. Nah, start jongkok ini dalam lari jarak pendek dibagi menjadi 3. Yang pertama, perhatikan gambar di sini, yaitu ada start pendek atau bound start. Kemudian perhatikan gambar di atas, yaitu ada medium start atau start medium, dan yang kemudian perhatikan di sebelah kanan, yaitu adalah long start atau start panjang. Dalam start pada lari jarak pendek,
ada aba-aba yang harus diperhatikan. Start adalah permulaan, ya. Untuk aba-aba dalam start yaitu adalah bersedia, siap, ya, atau bunyi pistol ditembakkan. Teknik yang kedua dalam lari jarak pendek yaitu teknik berlari. Badan posisinya harus condong ke depan. Tujuannya adalah untuk memperkecil hambatan udara dari depan sehingga dapat mempercepat langkah kaki. Pelari harus melangkahkan kaki sepanjang mungkin. Dalam berlari yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu adalah ayunan lengan. Nah, ayunan lengan harus cepat dan terkoordinasi dengan langkah kaki. Nah, anak-anak, pelari dinyatakan memasuki garis finish jika salah satu anggota tubuhnya seperti kepala, tangan, atau kaki berada pada bidang vertikal di sisi terdekat garis finish. Saat menjelang garis finish, busungkan dada ke depan, lalu jatuhkan salah satu bahu kanan atau kiri ke depan bawah saat masih dalam posisi berlari. Saat memasuki garis finish, jangan berhenti atau mengurangi kecepatan, tetap berlari semaksimal mungkin. Nah, sekarang sudah selesai, sudah ajarkan materinya. Sekarang kalian anak-anak silakan melakukan dan mengerjakan tugasnya. Yang pertama, kerjakan tugas yang sudah Ustadz siapkan, yaitu berupa 20 soal pilihan ganda. Silakan dibuka link Google Form-nya pada Google Classroom. Kemudian tugas yang kedua yaitu adalah lakukan gerakan praktek lari jarak pendek mulai dari start jongkok, teknik berlari, dan memasuki garis finish. Tugas diserahkan berupa video, ya. Kemudian video tersebut diunggah di Google Classroom. Semangat, jangan menyerah. Karena dengan tetap semangat, kemudian kita melaksanakan olahraga, termasuk sebagai motivasi kita untuk tetap menjaga imun tubuh kita dengan baik. Ustadz akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.